Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga Engkau izinkan kami bangun dengan selamat, dengan napas kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Hidup yang teruji. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada ungkapan bahasa Inggris yang berkata no testimony without test. Tidak ada pengalaman tanpa ujian. Bahwa hidup yang kita jalani setiap hari adalah terdiri dari berbagai masalah, tantangan, kesulitan, kemudahan, sakit penyakit, kesehatan, atau apapun itu yang nantinya bisa kita jadikan pengalaman. Kalau seorang atlet yang bertanding, kekalahan menjadi cambuk baginya dan menganggap bahwa kekalahan adalah sukses yang tertunda dan bisa meningkatkan ke level yang berikutnya. Siapa yang tahu Grecia Polii, seorang peraih medali emas bersama Apriani Rahayu tahun 2012 di album Agnes Monica, menuliskan sesuatu tulisan yang berkata bahwa saya sedang berbuat sesuatu untuk mencapai level yang lebih tinggi. Dan terbukti beberapa tahun kemudian, 9 tahun kemudian, dia membuktikan dirinya untuk menjadi seorang juara sebagaimana yang dituliskan di album tersebut, di mana album tersebut berisi memotivasi untuk anak muda untuk bisa bangkit dan menjadi pemenang atau orang yang lebih sukses. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini juga pemazmur bagaimana menceritakan, membahas, bagaimana memotivasi, bagaimana menyampaikan dalam doanya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, sebagaimana yang ia imani, percayai, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu semua bagian dari ujian dari Tuhan untuk memurnikan seperti orang memurnikan perak. Benar sekali, sebuah perak akan menjadi teruji dengan hasil perak yang terbaik ketika dia berada di perapian yang terus diuji, akhirnya menjadi sebuah perak yang sangat berharga. Kehidupan kekristenan kita juga seperti itu, ibu, bapak, saudara. Ketika setiap hari kita menghadapi ujian dalam hidup ini, tujuannya agar menaikkan level hidup kita. Karena apa? Dalam hidup ini, sebagaimana yang dikatakan F.B. Meyer, tujuan akhir dari kehidupan bukanlah untuk melakukan, melainkan untuk menjadi seorang yang lebih teruji kehidupannya, menjadi seorang yang lebih baik ke depannya. Vilayat Inayat Khan berkata, seseorang harus sadar bahwa dia terus-menerus diuji dalam apa yang paling diinginkannya untuk memperjelas apakah hatinya ada di bumi atau di surga. Kehidupan kita sehari-hari, terkadang ujian itu datang tidak hanya kesusahan, tetapi apa yang menyenangkan hati kita. Ketika seseorang berada di puncak juga berkemungkinan dia sedang diuji. Ada orang yang tahan uji ketika berada dalam kesusahan, kesulitan, namun ketika berada di dalam kesenangan dia melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Hanya ketika dia sulit, dia terus berdoa sama Tuhan, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengizinkan dia meraih suksesnya. Namun ketika dia berada di titik sukses, dia kembali melupakan nama Tuhan. Karena itu, ibu, bapak, saudara terkasih, kiranya ujian dan pemurnian yang kita alami harusnya semakin meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa di tengah ujian dan pemurnian tersebut kita akan bisa naik ke level berikutnya, bahwa level yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita semakin dekat dengan Dia, kita semakin mengandalkan Dia, kita semakin menaruh pengharapan kita kepada Dia, dan kita di akhirnya tampil sebagai pemenang sebagaimana yang Tuhan inginkan, bahwa kita tetap setia di dalam iman kepercayaan kita kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu ini boleh bertumbuh berakar, buahnya lebat melalui cara hidup kami. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, ketika Engkau menguji kami semakin teruji, dan kami tetap setia untuk naik ke level berikutnya, bahwa Tuhan memurnikan kami sebagaimana pemurnian terhadap perak. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai aktivitas kami hari ini dengan tetap setia mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.